Kakak. Mbaknya, kepalanya Mbak. Oke, ayo Mbak, mulai Mbak. Udah siap yuk. Ayo Mbak. Udah agak keras ya Mbak. Di tengahnya kurang. Suaranya agak keras ya Mbak. Pakai mic Mbak. itu yang mic silver itu. Silver tuh mic itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media sekalian. Mohon maaf acaranya agak sedikit mundur karena ada kendala teknis tadi persiapan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini kami perwakilan dari grup Alexis, yaitu saya di sini sebagai Legal and Corporate Affairs bersama rekan saya Muhammad Fadri, mewakili dari grup Alexis untuk mengklarifikasi menyikapi beredarnya surat dari Dinas PTSP yang isinya belum dapat memproses permohonan perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata Hotel Alexis dan Gria Pijat Alexis. Setelah acara ini saya sampaikan, saya juga akan mengajak rekan-rekan media untuk berkenan melihat langsung ke lantai 7 di mana Gria Pijat tersebut, begitu. Saya mulai saja untuk menyikapi beredarnya surat tersebut. Hal-hal yang kami jelaskan adalah sebagai berikut, bahwa 1. Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini dan kami siap bekerja sama dengan pihak Pemda DKI guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI. 2. Hotel maupun Gria Pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, di mana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Perlu diketahui bahwasannya sampai dengan saat ini di hotel dan Gria Pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik dalam bentuk narkoba maupun tindak asusila. 4. Kami menyadari bahwa semua, nomor 3, saya ulangi, perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan Gria Pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, Pak, rekan-rekan, dalam bentuk narkoba maupun dalam bentuk asusila lainnya. Seperti itu. 4, kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikan dengan tempat yang kurang baik. Oleh karenanya, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi. 5. Kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP. Atas dasar tersebutlah kami melakukan penghentian operasional hotel dan Gria Pijat Alexis dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Langkah tersebut kami ambil tidak lain untuk menunjukkan bahwa kami taat aturan. 6. Perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga. Satu hal yang pasti, belum terbitnya perpanjangan TDUP tersebut akan berujung pada penutupan usaha yang akan berdampak pada hilangnya mata pencarian mereka. Selanjutnya nomor 7, kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak. Mohon juga dilihat bahwa selama ini kami merupakan salah satu pelaku usaha di kota Jakarta ini yang tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, Pak.
perlu digarisbawahi, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Gitu. Atas dasar tersebut, dapat dipahami ini merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Jakarta melalui pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja pada sektor pariwisata. Kedelapan, bersama ini kami mohon kepada pihak Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perizinan, untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor pariwisata ini dapat terus berjalan. Pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen ke arah kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan Pemda DKI. Kesembilan, kepada seluruh masyarakat maupun media, mari bersama-sama kita bangun Kota Jakarta melalui sektor pariwisata, guna menjadikan Kota Jakarta sebagai salah satu destinasi favorit di negara Indonesia. Demikian, salam hormat, Jakarta 31 Oktober 2017. Lina Novita, SH, dan Muhammad Fajri, SH. Saya nambahkan dikit mungkin ya. Siap. Bisa ditambahkan oleh rekan saya sebentar? Sebentar, nanti ada sesi tanya jawabnya, Bu. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Fajri, rekan dari Bu Lina. Saya ingin menambahkan sedikit saja untuk Geria Pijat sudah kita tutup per tanggal 31 ini karena memang isinya sudah habis dari tanggal 30 begitu. Namun ke depan ini yang menjadi pertanyaan kita juga sebetulnya mengenai hotel, karena memang hotel ini kan sebetulnya operasional kita ini sama dengan hotel-hotel lainnya di Jakarta tentunya, di mana memang untuk hotel ini sama sekali tidak ada pelanggaran sebetulnya, dan kita sudah melakukan pendaftaran ulang itu sejak bulan Juli lalu. Tapi sampai dengan saat ini belum ada survei ataupun berita acara yang ada seperti itu. Nah, memang ini harusnya ke depan kita melakukan audiensi ataupun rapat dengar pendapat mungkin dengan dinas yang ada di DKI Jakarta, tentunya dengan dinas-dinas terkait mungkin. Saya kira itu saja, mungkin nanti kita ada tambahan untuk sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum sesi tanya jawab, apakah rekan-rekan sekalian berkenan untuk cek dulu, mungkin bertanya-tanya seperti apa lantai 7 yang di stigmata tersebut? Tanya dulu, ya. Bu, diatur jangan banyak-banyak. Sejak bulan Juli yang diajukan izin, sejak pengajuan izin pada bulan Juli itu lewat online kan? Ya, betul. Apakah sudah pernah ada komunikasi langsung dengan pihak Dinas Pariwisata DKI Jakarta sejak Juli sampai kemarin tanggal 27 Oktober? Oke, saya jawab ya. Dari bulan Juli kita sudah melakukan permohonan pendaftaran ulang ataupun perpanjangan. Itu melalui sistem online PTSP DKI Jakarta. Namun sampai dengan saat ini belum ada untuk yang namanya, seharusnya kan begini, untuk prosedurnya itu kan pertama kita melakukan permohonan, kedua itu ada pemeriksaan berkas dari PTSP, dan yang ketiga ada peninjauan lokasi atau survei. Nah, untuk saat ini memang yang kami tahu di Alexis ini belum pernah yang ada namanya survei seperti itu. Cuma kami tetap menghormati keputusan ataupun penetapan daripada Gubernur saat ini dan Pemprov DKI. Namun tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh langkah-langkah berikutnya, yaitu audiensi ataupun rapat dengar pendapat begitu. Jadi meskipun Anda tahu bahwa izin Anda habis bulan September dan lewat dari September belum ada survei, menurut pengakuan Anda tidak pernah mencoba untuk kontak langsung ke Dinas Pariwisata? Belum. Kami melakukan tindakan lanjutan melalui sistem online juga, Bu. Seperti itu. Dan sampai dengan saat ini memang dari PTSP juga belum ada konfirmasi lanjutan mengenai proses perizinan tersebut. Oke, kalau Geria Pijat saya tegaskan kembali, per tanggal 31 ini itu sudah ditutup. 31 Oktober? Ya, karena memang izinnya sudah tanggal 30 sudah habis, seperti itu. Tanggal 30 apa ya? 30 Oktober. Oke. Ya. Jadi kan 30 panen. Nah, kan Geria Pijat kan udah tutup dari tanggal 30 ya. Kita ada berapa pegawai yang akhirnya dirumahkan dari Pegawai tetap berjumlah 600 orang, Pak, sementara pegawai lepas 400 orang. Diulang, Pak. Siap. Pegawai tetap berjumlah 600 orang, sementara pegawai lepas 400 orang. Itu di Geria Pijat aja, Pak, atau di seluruhnya? Di seluruhnya, Pak.
Kalau yang di Grab pijatnya Sekarang berapa? karyawan gimana Pak? Satu-satu ya tolong ya. Gimana Pak? Sementara ya dirumahkan Pak, seperti itu. Kenapa? Semua. Ya karena kami menghormati dari keputusan pihak dinas PTSP, makanya kami lakukan stop operasional. Oleh sebab itu ya tidak ada yang bekerja gitu. Nah ini perlu dicermati juga bahwa dalam surat yang diberikan oleh dinas PTSP itu menyoroti mengenai belum dapat diproses ya Pak di sini, bukan artinya bukan dicabut atau dibatalkan seperti itu. Dan kami berharap dari adanya audiensi dengan rekan-rekan media, kami menyampaikan kepada pihak Pemprov supaya kami diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang harus kami perbaiki, kenapa belum dapat diproses, kemudian kapan dapat diprosesnya, seperti itu. Karena perlu digarisbawahi bahwa tidak ada pelanggaran dalam bentuk apapun. Kami sudah melakukan prosedur administrasi dan sebenarnya harusnya bisa diproses seperti sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Saya dari Aines dari MNCTV, saya mau pertanyakan, lalu apa langkah terdekat selanjutnya akan dilakukan dari pihak Alexis, dan dengar-dengar akan ada isu layanan online jika nantinya panti Gria pijat yang ada di sini akan ditutup. Siap. Jadi menyikapi itu kami melakukan dalam rangka dekat ini kami akan melakukan audiensi dengan pihak Pemprov DKI supaya kita sama-sama cari solusi, karena seperti yang saya tegaskan tadi ini belum dapat diproses, bukan dicabut. Nah kami mau menanyakan belum dapat diproses tuh karena hal apa, kemudian bagaimana untuk dapat diproses. Kami akan menyesuaikan supaya semua berjalan gitu, seperti semua usaha yang ada di Jakarta ini ya, seperti itu. Mbak, tapi ada rencana ngajukan gugatan ke PT UN nggak Mbak? Kami semoga tidak ada ya Pak. Semoga dengan adanya rekan-rekan sekalian di sini, pihak Pemprov juga kemudian mengatur audiensi dengan kami bisa beraudiensi langsung menyelesaikan ini. Kami kan beraudiensi ini menunjukkan Pak bahwa dokumen kami semuanya lengkap. Kami tidak ada pelanggaran apapun, narkoba tidak ada, asusila tidak ada, kemudian kami taat hukum, kami taat pajak, kami ini juga berpotensi, kami juga merupakan penyumbang pajak nyata ya di DKI Jakarta ini. Semua kalau taat hukum saya rasa juga Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan ya, nggak mungkin Pemprov kita sendiri nggak suka dengan anak bangsa sendiri yang punya usaha di sini. Itu kan seperti itu Pak. Gitu. Pajaknya Kita tidak pasti. nanti kita cek dulu kalau itu saya. Bagaimana dengan tudingan terjadi prostitusi? Saya bisa jawab ya. Oh iya boleh. Iya, kalau kita mengacu pada Perda nomor 12 tahun 2013, itu kalau bisa kita baca dalam pasal 2 ada asas-asas yang mengatur dalam Perda tersebut. Nah, dalam asas itu disebutkan bahwa ada asas persamaan perlakuan. Artinya memang kalau ada indikasi hotel kita atau geria pijat kita sekalipun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan asusila, ya memang kami menghormati keputusan itu. Tapi begini, kalau memang ternyata terbukti hotel kita ini secara legal itu dijalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, ya monggo gitu kan, kita jalankan kembali. Artinya tidak ada masalah dengan hotel kita. Justru itu yang akan kita pertanyakan, kenapa dengan hotel kita dan izin lainnya seperti itu. Ketika misalnya hotel-hotel lain bisa beroperasi di Jakarta, tentunya juga Alexis harusnya bisa beroperasi juga di Jakarta. Karena hotel kita nggak salah apa-apa. Secara prosedur juga kita sudah melakukan permohonan. Itu kan salah satu inisiatif kita. Kita punya etikat baik untuk memperpanjang izin kita. Nah, kalau misalnya memang ada indikasi kesalahan-kesalahan di sana, seharusnya memang kita bareng-bareng melihat langsung kan. Nanti juga kawan-kawan wartawan kita akan ajak ke lantai atas biar kawan-kawan semua tahu apa isinya di sana dan bagaimana kita bisa menilainya. Seperti itu, terima kasih. Satu lagi mau saya tambahkan, kebetulan saya ingat ya. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak, dari mana rekan mana Pak? Kembaran ya. Berapa 1 tahunnya? Kalau tidak salah 30
M, Pak. Kasih berapa menit lagi? 1 tahun. 20 Per menit. tahun. Untuk usaha wisata ini. 30 kan Oh, itu pajak. pajak. Ya, pajak. Hotel saja atau Usaha yang usaha ini include ada hotel, kemudian ada restoran, kemudian ada ya gerai pijat seperti itu. Omset per harinya sendiri berapa? Terus kalau emang ini kan ditutup nih sementara itu akan mengalami kerugian sampai berapa sih nominalnya? Nah, itu saya kira kalau dari pajaknya aja sebesar itu bisa dibayangkan Pak, omsetnya berapa sih kan seperti itu. Nah itu Per harinya sendiri berapa Pak? ya kalkulasi realnya saya nggak bisa jawab ya, takutnya salah ya kalau nggak pasti gitu. Mbak, ada tudingan bahwa dipekerjakan pemandu karaoke dan penyanyi dari warga asing. Apakah itu benar? Tidak benar. Ini tidak ada sama sekali. Kalau event yang menyangkut adanya orang asing mengadakan acara, ya event aja ya dari mereka. Jadi tentatif, tidak Siapa? dari kemudian dari usaha bisnis usaha ini yang menyediakan. Kami kan di sini membuka siapa yang berkeinginan untuk buat acara seperti itu. Siap, saya jawab. Kami berkomentar. Ya, saya tambahkan untuk tadi ya pertanyaan untuk warga asing. Sebetulnya di sini kita tidak membatasi untuk siapapun beraktivitas, termasuk juga mungkin anak bangsa ataupun warga negara Indonesia itu sendiri. Ketika memang ada yang beraktivitas di sini juga kita tidak bisa tidak bisa batasi begitu. Nah, tadi ada pertanyaan juga masalah jumlah karyawan, itu bisa saya informasikan untuk pijat dan hotel hampir 150. Seperti itu. Jadi clear ya masalah karyawan ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Untuk pijat dan hotel? Pijat hotel. Itu semuanya, keseluruhan. All in one. Itu. Ya, betul. Bentar Pak, gantian Pak. Ya, Pak. Pijat dan hotel Pak. Tapi untuk semuanya itu tadi saya sebutkan 600, untuk tetap 400 Pak. Nah, oke baik, saya jawab tadi untuk pesangon ya. Sekarang sebetulnya gini, makanya tadi kan ditanya oleh teman-teman wartawan apa tindakan-tindakan berikutnya akan kita lakukan. Ini kita sedang cari bersama-sama jalan terbaik untuk kita dan pemerintah tentunya. Di sini Pemprov DKI Jakarta bagaimana agar bisa sama-sama investor ini bisa berjalan dan juga Pemprov DKI tidak menyalahi aturan begitu kan. Nah, untuk ke depan juga masalah pesangon ini juga tidak bisa kami informasikan kembali karena memang ini belum ke sana Pak jalannya Pak, seperti itu. Kami akan melakukan upaya-upaya terlebih dahulu agar bisnis kami bisa tetap berjalan seperti itu. Terutama masalah hotel ya. Ada rencana menggugat nggak untuk ke Pemda? Untuk itu seperti yang ditegaskan tadi Pak, Bu, sebelumnya ya, tadi sudah kami sampaikan nih ke teman-teman media bahwa kami berharap tidak ke arah sana, ke arah langkah hukum. Kami akan beraudiensi terlebih dahulu dengan pihak Pemda, seperti itu. Dimohon supportnya dari rekan-rekan sekalian supaya bersama-sama untuk memfasilitasi, melihat, memberikan berita yang berimbang di media seperti itu. Oke, gini aja kawan-kawan media dan wartawan, ini kan memang yang menjadi polemik itu kan angka 7 ya. Banyak yang beredar di media dan pembentukan opini lainnya. Mari kita buktikan sekarang. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk ke atas melihat langsung. Setelah itu kita akan ada sesi ramah tamah untuk ngobrol kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Beberapa saya minta wartawan sama media naik untuk perwakilan. Perwakilan dong.